Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-62 di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan sifat salat Nabi, memasuki hadits 274, yaitu masih pembahasan sedikit terkait dengan doa iftitah. Satu hadis lagi tentang doa iftitah, dan melanjutkan dengan hal-hal lain yang beliau ingin singgung di pembahasan sifat solat ini. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah di hadits 274, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus shalah bit takbir wal qiraah bi alhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik wa kana idza rafa'a minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'ima wa idza rafa'a minas sujud lam yasjud hatta yastawiya jalisa wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyyah wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibul yumna wa kana yanha an 'uqbatis syaitan wa yanha yaftarisha ar-rajulu zira'ayya iftirashal as-sabu. Salah cetak ini zira'aihi, salah cetak. Asalnya dira'ai, dal yang pakai titik. Nanti kita perbaiki ini, seharusnya dal pakai titik, bukan ro yang pakai titik. Iya, dal. Rumahnya dal pakai titik. Dira'aihi iftirash as-sabu. Iya. Wa kana yaktimus shalah bit taslim. Sebenarnya penjelasan dari hadits Aisyah ini sampai salam, cuman kita hemat-hemat pembahasannya karena akan berulang. Akhrajahu Muslim walahu illah. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membuka salat dengan takbir dan memulai bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini hadits yang dipakai oleh Imam Malik. Nanti tidak disyariatkannya iftitah. Ini hadits yang sampai kepada beliau dan tidak sampai hadits tentang iftitah. Karena Aisyah mengatakan adalah Nabi biasa membuka salat dengan takbir dan memulai bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada takbir langsung Al-Fatihah. Tidak ada antaranya. Iya. Beliau ruku, beliau tidak mengangkat kepala dan tidak pula menundukkannya. Ini sifat ruku. Kepala tidak dinaikkan begini, tidak pula ditundukkan begini. Tapi antara itu. Iya. Tetapi pertengahan antara keduanya. Tidak naik kepalanya, tidak turun. Jadi tidak tunduk, tidak juga menengadah ke depan begini. Sehingga naik. Kan kapan kita pandang ke depan ini kepala bagian di atas ini akan naik di atas.
Tidak lurus dengan punggung. Dengan punggung. Nabi tidak naikkan. Aisyah melihatnya itu. Terus beliau bangkit dari ruku. Ya, bila beliau bangkit dari ruku, beliau tidak akan bersujud sampai beliau berdiri tegak. Jadi bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, nanti akan dijelaskan bacaannya. Akan datang riwayat insyaallah di waktunya. Beliau tidak ruku, tidak sujud sampai beliau berdiri tegak. Berdiri tegak. Bila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, itu sudah sujud ini. Sujud. Dan bila beliau angkat kepala dari sujud, beliau tidak akan bersujud lagi sampai beliau duduk tegak. Duduk antara dua sujud. Jadi duduk dulu baru sujud lagi. Pada setiap 2 rakaat beliau membaca tahiyat. Itu setiap 2 rakaat ada tahiyat akhir kalau sholatnya cuma 2 rakaat. Dan ada tahiyat awal kalau sholatnya lebih dari 2 rakaat. Beliau duduk di atas kaki yang kiri, di atas kakinya yang kiri, dan menegakkan kaki yang kanan. Ini dikenal dengan duduk iftirash. Duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Duduk iftirash. Belum melarang duduk di atas tumit yang ditegakkan. Ini diantara tafsir ya. Belum melarang duduk iya karena yanha an uqbati syaitan. Iya, adalah belum melarang duduk ik'a syaitan. Ini di sini diterjemahan di atas tumit yang ditegakkan. Dan melarang meletakkan kedua sikunya seperti binatang buas. Yaitu ketika sujud kita dilarang, kan kita sujud di atas telapak tangan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya telapak tangannya ini itu sejajar dengan wajah. Sejajar dengan wajah. Iya. Telapak tangannya. Terus ini sikunya tidak melantai. Karena Nabi melarang, itu hukumnya haram walaupun tidak batal sholat, cuman haram. Wajib kita angkat ini lengan, tidak boleh dia melantai, karena kita dilarang menyerupai anjing saat sujud. Iya, banyak orang tidak perhatikan itu, padahal itu hukumnya haram. Banyak orang sujud melantai lengannya, tidak boleh, itu dilarang dalam sujud. Nanti akan dijelaskan juga insya Allah ya masalah sujud. Ini kita baru ruku ini, baru ruku. Terus belum mengakhiri sholat dengan salam. Ini yang saya bilang tadi, sampai hadis ini sudah sampai salam, tapi kita ambil sesuai dengan urutan yang disebut oleh beliau. Dikeluarkan oleh Imam Muslim, tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan walahu illah. Hadits ini memiliki cacat. Muslim tapi memiliki cacat. Kita lihat dulu sumber hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana yang dikatakan oleh penulis di nomor 498. Derajat hadits sahih. Itu pada dasarnya karena riwayat Muslim. Dan dikritik oleh sebagian ulama hadits. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengisyaratkan dia punya cacat. Dikritik oleh sebagian ulama hadits. Iya. Kenapa? Karena dari riwayat Abul Jauza, ini masalahnya. Ini Abul Jauza ini seorang tabi'in terpercaya, cuman tidak bertemu dengan Aisyah. Tidak bertemu dengan Aisyah, tapi dia meriwayatkan dari Aisyah. Ini masalahnya. Tidak bertemu, tapi dia meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan tidak mendengar dari Aisyah, sehingga sanadnya terputus. Tapi pertanyaan besar kita, kenapa bisa Imam Muslim
memasukkan dalam Sahih Muslim, Sahih hadis Sahih pilihan dari riwayat Abul Jauza kepada Aisyah, sementara tidak ketemu. Tentunya kita harus maklumi bersama, syarat daripada Imam Muslim lebih turun daripada syarat Imam Al-Bukhari di dalam memasukkan hadis dalam sahihnya. Imam Al-Bukhari mempersyaratkan harus ketemu, tidak cukup semasa. Sementara Imam Muslim yang penting semasa. Iya, seperti ini Abul Jauza semasa dengan Aisyah dapat, cuman tidak meriwayatkan darinya, tidak ketemu dengannya. Semasa. Jadi jangan heran ada dalam Sahih Muslim karena syaratnya memang yang penting semasa. Mungkin ketemu atau tidak masalah. Jadi lebih turun syaratnya sehingga ada hadits yang terputus sanadnya dalam Sahih Muslim, Iya. Adapun fikih hadits, ini hadits sebenarnya dalil bagi orang yang berpendapat akan tidak disyariatkannya iftitah. Seperti Imam Malik. Jadi dari dalil ini sengaja belum sebutkan bahwa di sana ada orang berdalil dengan ini hadits akan tidak disyariatkannya iftitah. Dan yang benarnya apa yang telah berlalu di pertemuan yang lalu, pekan lalu. Karena hadits lebih sahih dan tidak dikritik padanya. Jadi begini saudara, ini ada hadits dikritik sanadnya memang Sahih Muslim. Terus ada hadits Abu Hurairah Bukhari Muslim. Ini secara pendalilan ini bagi orang yang belajar ilmu hadits dan ketika bertentangan. Ada hadits Abu Hurairah Bukhari Muslim menanyakan kepada Nabi, apa yang engkau baca saat kamu diam antara takbir dan Al-Fatihah? Nabi bilang, saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Nah, bertentangan dengan hadits Muslim yang mana sanadnya terdapat kritikan. Mana yang kita pilih? Maksudnya begitu. Ini kita mau tarjih. Kita mau rojikan pendapat siapa yang lebih kuat. Dipahami kan? Cara melihat yang lebih kuat, kalau bertentangan Bukhari Muslim dengan Muslim, lebih kuat Bukhari Muslim daripada Muslim. Walaupun kita tidak tahu ini ada kritikan, maka kalau kita sebagai orang awam bertentangan Bukhari Muslim dengan Muslim, maka kita lebih kuatkan Bukhari Muslim daripada Muslim saja. Bahkan kalau bertentangan Bukhari Muslim dengan Bukhari saja, maka kita utamakan Bukhari Muslim daripada Bukhari. Kalau bertentangan antara Bukhari dan Muslim, kita lebih kuatkan Bukhari daripada Muslim. Kalau bertentangan Muslim dengan di luar Sahihain, kita lebih utamakan Sahihain daripada di luar daripada Sahihain. Ini namanya bab tarjih. Kita memilih pendapat walaupun haditsnya sama-sama sahih. Cuman ketika ta'arud, adanya pertentangan dalam pendapat, maka kita perhatikan dalilnya. Dia berdalil dengan hadits apa? Siapa yang meriwayatkannya? Tentunya kita baru bandingkan hadits Muslim dengan Bukhari Muslim, sudah kita pilih doa iftitah disyariatkan. Apalagi yang menjelaskan doa iftitah lebih banyak daripada hadits ini. Kita sudah sampaikan sebelumnya. Ada hadits Anas bin Malik, riwayat Muslim. Ada hadits Abdullah bin Umar, riwayat Muslim. Tentang adanya doa iftitah. Ini yang harus kita pahami kalau kita mau mendapatkan uraian lebih jauh dan lebih luas masalah perselisihan dari membaca doa iftitah. Wallahu alam. Jadi nampak dengan yang kita lihat ini bahwa pendapat yang benarnya adalah ada di selain Imam Malik. Karena haditsnya lebih kuat.
kuat. Kemudian faedah berikutnya, faedah kedua, disunahkan untuk meluruskan punggung dan kepala ketika ruku, kalau itu jelas. Nabi tidak naikkan kepalanya dan Nabi tidak angkat. Iya, sangat jelas. Ketiga, larangan untuk duduk ik'a seperti setan. Ini yang butuh kita uraikan. Karena dalam mengartikan hadits, duduk ik'a itu duduk di atas tumit. Itu duduk ik'a. Kalau kita melihat bahasa Indonesia di terjemahannya, makanya saya ikut itu dulu. Duduk ik'a yang ada dalam terjemahan itu duduk di atas tumit. Tapi ketika kita kumpulkan riwayat hadits, ternyata duduk ik'a yang diinginkan adalah duduk ik'a seperti anjing atau duduk ik'a seperti monyet. Kita kompromikan di riwayat. Kan memang hadits ini disebutkan duduk ik'a seperti ik'anya setan. Siapa yang tahu duduknya setan? Kan begitu. Maka cara kita melihatnya adalah kita kumpulkan ini periwayatan duduk ik'a yang terlarang. Ternyata ada hadits Ibn Abbas yang menjelaskan duduk ik'a yang sunnah. Ketika beliau ditanya tentang duduk ik'a, beliau bilang minas sunnah al-ik'a fi shalah. Termasuk sunnah duduk ik'a dalam sholat. Sementara hadits ini Nabi melarang duduk ik'a seperti setan. Sekarang kita tinggal cari tahu lagi. Duduk ik'a seperti setan itu yang bagaimana? Maka diterangkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Ternyata duduk ik'a yang dimaksud seperti duduk setan adalah duduk seperti anjing. Karena dalam sebagian riwayat dikatakan ik'a ka'il kalbi. Duduk ik'a seperti duduk ik'anya anjing. Itu yang membuat kita tenang. Apa yang dimaksud dengan duduk ik'anya setan? Ternyata duduk ik'a seperti duduknya anjing. Iya. Atau duduk ik'a seperti duduknya monyet. Gimana itu? Dengan pantat menyentuh lantai. Kalau kita mau tahu, semua nanti lihat. Buka saja YouTube. Cara duduknya anjing. Jadi itu anjing kalau duduk, dia duduk dengan pantatnya. Juga sama monyet. Makanya botak pantatnya, mohon maaf. Kalau kita melihat monyet, juga melihat anjing, pasti tidak ada bulu di pantatnya. Kenapa? Ya dia pakai duduk. Rontok bulunya lah. Kan begitu? Iya, itu ternyata ya rahasianya. Jadi dia itu kalau duduk, dia akan duduk dengan pantatnya. Dan telapak kakinya itu dia tegakkan. Betisnya. Betisnya ini dia tegakkan. Nah, mana itu ya? Said, coba dulu saudara. Said. Ini Said ini keturunan Nabi ini, Masya Allah. Iya, tidak makan sedekah. Jadi kita tidak kasih sedekah antum ini. Duduk ik'a dulu saudara. Seperti duduknya anjing. Duduk pakai pantat. Tegakkan saja itu bukan. Duduk pakai pantat, tegakkan. Begitu. Kasih ke bawah tangan tak, karena monyet ke bawah ki. Begitu maksudnya, Pak. Begitu. Kita tidak ada mimbar ya, supaya di atas ya. Iya, begitu maksudnya. Jadi dia tegakkan itu apa itu paling bawah? Betisnya. Betisnya duduk dengan pantatnya. Itu duduk ik'a yang terlarang. Adapun duduk ik'a yang sunnah, kedua telapak kaki ditegakkan dan duduk di atas tumit. Itu yang sunnah dari hadis Ibn Abbas. Bukan yang seperti itu tadi. Pantat di atas tumit. Itu yang sunnah. Itu ik'a yang sunnah. Coba yang sunnah. Nah, itu yang sunnah. Itu ik'a yang sunnah itu. Itu ik'a yang sunnah. Duduk dengan tumit, telapak kaki ditegakkan dan di pantat di atas tumit. Kalau yang tidak sunnah, pantat di lantai. Seperti duduknya anjing. Pokoknya kalau kita tidak lihat tadi duduknya Sayyid, maka ya kita semua punya HP nanti. Buka saja. Ya.
cara duduknya anjing atau cara duduknya monyet, maka kita dilarang duduk seperti itu. Karena kita dilarang menyerupai anjing dan dilarang menyerupai monyet. Itu wallahu alam yang disebutkan dalam hadis. Cuman di terjemahan sengaja saya ikut itu terjemahan. Jadi hati-hati di dalam terjemahan yang tersebar itu seperti ini. Yang saya ikuti sini. Iya, melarang duduk di atas tumit yang ditegakkan. Itu yang diterjemahkan terkait dengan duduk ik'a. Padahal ik'a yang benarnya adalah, cuman memang haditsnya kan ik'a setan. Iya, ik'anya setan. Itu yang disebutkan. Itu yang disebutkan. Wallahualam, ini selesai hadits yang Aisyah ini. Dan dengan ini juga kita sudah keluar dari pembahasan iftitah. Kita sudah keluar dari pembahasan iftitah. Hadits berikutnya lagi, ini kita masuk di hadits 275 sampai 277. Karena riwayatnya mirip semuanya, 3 riwayat. Kata beliau an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadba mankibaihi idza iftataha as-shalah wa idza kabbara liruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' muttafaqun alaih. Ini masalah mengangkat tangan ketika takbir. Kata Ibnu Umar, kata beliau dari, kita baca lagi riwayat berikutnya, wa fi hadits Abi Humaid inda Abi Daud yarfa'u yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibaihi thumma yukabbir. Wali Muslim an Malik ibn Huwairith nahwu hadits Ibnu Umar walakin qol hatta yuhadiya bihima furu'a udunai. Masya Allah, ini 3 riwayat semua terkait dengan mengangkat tangan ketika takbir atau mengangkat tangan dalam sholat. Kata beliau dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika memulai sholat. Mengangkat tangan sejajar dengan kedua bahunya ketika memulai sholat, yaitu ketika takbiratul ihram. Dan ketika bertakbir untuk ruku juga sama. Ketika takbir untuk ruku, beliau angkat kedua tangannya sejajar dengan bahu. Dan ketika mengangkat kepala dari ruku, yaitu bangkit dari ruku, belum mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Muttafaqun alaih. Hadits Bukhari Muslim. Dalam hadits Abu Humaid, menurut riwayat Abu Daud, belum mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya, kemudian belum bertakbir. Dalam riwayat Muslim dari Malik ibn Huwairith, ada hadis serupa dengan hadis Ibnu Umar, tapi dia berkata sampai sejajar dengan ujung kedua telinganya. Jadi di Ibnu Umar tadi, Bukhari Muslim, sejajar dengan bahu. Kalau Malik ibn Huwairith, riwayat Muslim, sejajar dengan ujung kedua telinga. Ujung kedua telinga. Kita lihat dulu sumber hadis. Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 735 dan Muslim di nomor 390. Hadits Abu Humaid diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di nomor 726. Hadits Malik ibn Huwairith diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 391. Derajat 3 hadits sahih. Derajat 3 hadis tadi sahih, tentunya tidak diragukan karena Bukhari Muslim, terus ada Abu Daud, ya, sama dengan hadis sebelumnya. Fikih hadis ini masalah mudah saja, alhamdulillah. Tempat yang disunahkan mengangkat tangan dalam hadis ini, di 3 riwayat ini, tempat disunahkan mengangkat tangan. Pertama, ketika takbiratul ihram. Kedua, ketika ruku dan bangkit dari ruku. Itu langsung 3 hadis itu. Ketika ruku dan bangkit dari ruku. Tempat ketiga sebagai penyempurna, walaupun tidak ada dalam 3 riwayat tadi,
ketika bangkit dari tasyahud pertama. Ini sebagai penyempurna. Kita berdalil dengan hadits Ibnu Umar dalam riwayat Imam Al-Bukhari, tidak disebutkan oleh beliau. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa di antara tempat mengangkat tangan adalah ketika bangkit dari 2 rakaat pertama. Itu bangkit dari tasyahud awal. Bangkit dari tasyahud awal. Itu juga disunahkan untuk mengangkat tangan. Selain dari 4 tempat itu tidak ada. Karena dalam hadits Ibnu Umar sekiranya belum sebutkan secara sempurna, ada lafaz yang mengatakan wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Adalah Nabi tidak melakukan hal itu ketika bangkit dari sujud. Jadi cuman 4 tempat itu. Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Selain itu tidak ada yang kuat dan yang sahih. Ya, tidak ada yang kuat dan yang sahih. Kemudian fikih kedua dari 3 hadits ini, disunahkan mengangkat tangan hingga sejajar dengan bahu atau sejajar dengan ujung kedua telinga. Dan inilah yang sahih dalam masalah batasan mengangkat tangan. Hanya 2 saja yang sahih dari Nabi. Hanya 2 saja yang sahih dari Nabi. Sejajar dengan bahu, yaitu tetap di depan ya, kita angkat tangan, bukan di samping begini. Ya, jangan sampai kita pergi di samping sejajarkan. Enggak, tetap di depan, tapi ujung ini jari sejajar dengan bahu. Ini riwayat Bukhari Muslim. Di riwayat Bukhari Muslim. Datang di luar riwayat Muslim, di luar riwayat Bukhari Muslim, riwayat Muslim dari sahabat yang lain. Dari Malik ibn Huwairith, bahwa Nabi angkat sejajar dengan daun telinga. Bahkan dikatakan juga dalam riwayat Muslim, ujung daun telinga. Jadi sejajar, bukan kita pergi tempelkan. Iya, sebagian orang tempelkan. Allahu Akbar, ditempelkan. Bukan ditempelkan, sejajar. Jadi seperti bahu tadi. Kan kita tidak tempelkan ke bahu. Kalau kita pahami tempel dengan telinga, tempel juga di bahu tak? Jadi begini. Enggak, sejajar. Sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Ini yang sunnahnya. Siapa yang mengangkat tangan tidak sejajar dengan bahu atau daun telinga, berarti dia hanya dapat sunnah mengangkat tangan. Sunnah sejajarnya tidak. Ini yang harus kita perhatikan. Sebagian orang kalau takbir, Allahu Akbar, tidak sejajar. Iya, tidak sejajar. Dia sudah melakukan sunnah mengangkat tangan, tapi tidak melakukan sunnah sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Walaupun sholatnya sah, sholatnya tetap sah, tapi tidak sesuai yang dinukil dari Nabi. Tidak sesuai yang dinukil dari Nabi, karena Nabi hanya dinukil 2 saja, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Tidak ada tempat ketiga. Tidak ada sejajar dengan dada, sejajar dengan perut. Sebagian orang sejajar dengan perut, angkat tangan, Allahu Akbar. Yang dia bilang begini, Allahu Akbar. Sejajar dengan gimana kita itu? Iya, hanya begini. Kemudian orang juga kadang begini, mau kipito apa? Iya, Nabi itu madda, belum angkat tangannya itu terbentang ke atas, bukan begini. Iya, orang begini. Apa ini kita bikin? Jadi Nabi dalam hadits Abu Hurairah terbentang ke atas. Ini jari-jari ke atas. Jari-jari itu ke atas, bukan ke depan. Bukan ke depan, ke atas. Telapaknya ke depan. Dinukil oleh Ibnu Taimiyah, telapak tangan tak itu ke depan. Belum nukil kesepakatan. Telapak tangan ke depan. Iya, jari ke atas. Jari ke atas.
Dan batasannya tadi sudah. Ujung daun telinga paling tingginya itu. Ya, paling tingginya. Dan rendahnya adalah sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu. Ini sudah jelas ini, alhamdulillah. Berikutnya masalah setelah angkat tangan kemudian meletakkannya. Ini kita ambil di pertemuan depan saja insyaallah. Itu kita masalah kita letakkan di mana setelah kita turunkan. Ini kita ambil di pertemuan depan insyaallah. Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Kita masuk di tanya jawab. Ustadz, apa hukum mendengar mitos tapi tidak meyakininya? Wah, Masya Allah. Iya, mendengar saja ya, tidak meyakininya. Masalahnya nanti setan akan membuat itu kejadian. Yang membuat nanti kita akan pikir, benar ternyata itu mitos. Iya, hati-hati, hati itu lemah, syubhat kuat. Iya, syubhat kuat. Jangan mendengar hal-hal yang membuat hati kita nanti berpaling dari Allah. Iya, hati-hati. Dalam syariat kita, alhamdulillah, kita dibersihkan dari ucapan-ucapan yang kemungkinan akan mengarah ke syirik. Walaupun itu syirik kecil. Walaupun itu syirik kecil. Misal Nabi SAW beliau bersabda, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu syirik. Pemali, meyakini pemali, kesialan terhadap apa yang dilihat. Ada yang dilihat, sialkah ini? Atau terhadap apa yang didengar, itu namanya tatoyur. Ada sesuatu yang dia dengar, dianggap sial dengan apa yang dia dengar itu. Itu tatoyur, syirik. Iya, dia lihat misalnya, apa misalnya? Kalau dia lihat tatoyur yang pemali, bencong, apa pemalinya? Sial ya. Wah, orang mana bapak? Lu jadi lihat bencong sial ya? Wah, baru saya tahu itu. Iya, nah itu pemali. Dengan apa yang dia lihat, dia menganggap dirinya sial karena dia lihat bencong. Iya, itu kata Nabi, tatoyir syirik. Atau apa yang dia dengar, ada dia dengar sesuatu, dia anggap dirinya sial, atau keluarganya akan sial kalau mendengar itu. Nah, itu juga syirik. Iya, mendengar, dia dengar burung hantu. Apalagi bunyi di rumahnya. Akan dijemput saya ini. Atau keluargaku ini. Pokoknya ada salah seorang yang akan meninggal di rumah ini. Sial karena dengar burung hantu. Nah, itu syirik. Jadi Nabi melarang itu. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Dia berkata kepada Nabi, Masya Allah wa syi'ta. Dia hanya ngomong begitu. Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah dan kamu kehendaki. Jadi dia samakan antara Allah dan Nabi. Apa yang Allah dan kamu kehendaki. Kata Nabi kepadanya, Aja'altani lillahi niddan? Apakah kamu menjadikan saya ini tandingan untuk Allah? Kan dia samakan Allah dengan Nabi pakai dan. Dan Nabi ajarkan ucapan yang benarnya adalah Kul masya Allah wahda. Katakan hanya yang Allah semata kehendaki. Bagaimana kalau kita bilang, kalau bukan karena kamu ini,
ini saja digandengkan sudah salah. Bagaimana kalau kita bilang, kalau bukan karena kamu ini, saya tidak bisa begini. Apakah itu tidak dilarang? Jadi mendengarkan ucapan seperti itu saja, Nabi tegur, Nabi salahkan. Bagaimana lagi kalau kita dengar mitos? Jangan didengar hal-hal yang seperti itu. Iya. Kasihan akidah, keyakinan. Setan itu pintar. Dia akan membawa kita untuk meyakini hal-hal yang seperti itu. Syariat menjaga akidah, menjaga keyakinan. Ya, contoh terakhir. Ini juga masalah sering saya sebutkan sebagai contoh. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah bersabda, "Firro minal majdum, firoroka minal asad." Lari, menghindarlah dari penyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Hadits ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh dekat orang yang berpenyakit. Hadits ini mengesankan adalah ada penyakit menular. Kan itu nyatanya. Karena Nabi suruh lari dari orang yang berpenyakit seperti kamu lari dari singa. Hadits ini yang dipakai adanya penyakit yang menular, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Penyakit tidak ada yang menular. Siapa yang bilang? Nabi juga. Nabi bilang la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Cuman kenapa disuruh lari? Jaga keyakinanmu. Jangan sampai kamu dekat dengan orang yang bersin, langsung kamu bersin, oh ya gara-gara kamu ini. Syirik, Pak, itu syirik dalam lafaz. Seakan-akan kamu sakit karena orang. Enggak. Kita ini sakit karena Allah. Karena Nabi bilang, siapa yang membuat sakit yang pertama? Kan Allah. Kita harus meyakini sakit orang pertama itu karena Allah. Kita juga sakit karena Allah. Karena belum tentu kita dekat dengan orang bersin, kita pastikan diri tak sakit. Biar kita minum air ingusnya. Kalau tidak ditakdirkan sakit, tidak mungkin sakit. Jangankan dekat, kita tadah. Tidak sakit. Kita tidak berbicara jijik. No? Tidak akan sakit kalau tidak ditakdirkan sakit. Tapi kenapa disuruh menghindar? Jaga keyakinanmu. Karena kapan kamu bilang, saya sakit karena si fulan, selesai. Paling rendah syirik kecil. Paling rendah itu. Karena kita kalau meyakini sebab, itu syirik kecil. Syirik kecil. Apalagi kalau kita bilang memang saya sakit karena si fulan, bukan lagi sebab, sakit karena si fulan, syirik besar. Ini namanya menjaga keyakinan. Dari sinilah kita dapat faedah dari pertanyaan dari penanya. Jaga keyakinanmu. Walaupun tidak meyakininya, tapi menghindarlah dari yang seperti itu. Karena syariat kita menjaga keyakinan. Menjaga keyakinan itu wallahu alam ya, dan bab yang seperti ini itu di bab akidah, di bab tauhid dibahas. Di bab tauhid dibahas wallahu alam. Kita adzan dulu. Ini ada pertanyaan berikutnya. Kapan mengangkat telunjuk saat tahiyat atau tasyahud? Sabar-sabar sedikit. Kita baru angkat tangan takbir. Kita sudah mau tasyahud. Sabar-sabar, sabar. Ya, akan datang nanti masanya dan akan dijelaskan. Karena kalau saya juga jawab malam ini kita tidak datang nanti. Datang maki saja terus. Ini masalahnya kajian. Baru berapa hadisnya tadi? 200. Sudah berapa tadi? 270-an. Masih jauh perjalanan. Bulughul Maram 1500-an. Jadi sabar-sabar sedikit. Iya.
Sabar, kita nikmati saja perjalanan hidup kita dengan majelis ilmu supaya dapat pahala. Jangan mau langsung diambil satu kali. Ya, alhamdulillah. Bagi orang yang isbal, ketika dia sholat, apakah celananya digulung atau dibiarkan? Iya, dipotong. Maksudnya saya bilang digulung, ada larangan menggulung pakaian dalam sholat. Hadits Muslim, kita dilarang menggulung pakaian dalam sholat. Iya, dilarang gulung ini lengan baju di sholat. Dilarang kita menggulung celana di sholat. Jadi kalau saya bilang digulung, seakan masuk pelanggaran. Jangan begitu. Saya juga bilang biarkan, masuk juga pelanggaran. Iya. Karena kita dilarang di bawah mata kaki. Jadi jalan keluarnya, potong kaki. Itu jalan keluar. Itu adalah jalan keluar dari masalah ini. Kalau belum, tidak bisa Ustaz, tidak ada tukang jahit ini di masjid. Ya, sholat saja menggunakannya. Sholat kita sah. Sholat kita sah. Karena isbal itu bukan larangan hanya dalam sholat. Isbal itu juga larangan di luar sholat. Ketika larangannya adalah biar di luar sholat, maka itu tidak kembali kepada zatnya sholat, tapi kembali kepada perkara luar. Sehingga DP memberikan hukum adalah sah sholatnya, cuman dia berdosa karena isbal. Sah sholatnya, cuman dia berdosa karena isbal. Iya, wallahu alam. Apa Ustaz? Mulai akhir-akhir ini saya sangat malas baca Quran. Namun kalau belajar semangat. Apakah ada masalah pada hati saya? Mana saya tahu? Orang saya tidak masuk di hati tak. Iya. Dan apa saja amalan yang bisa membersihkan hati agar tidak malas membaca Al-Quran? Iya. Wallahualam, kalau hati tak ada apa, yang jelas Nabi SAW katakan kullu amalin syirrah wa kullu syirratin fatrah. Setiap amalan itu ada semangatnya, dan setiap semangat itu ada bosannya. Memang pasti begitu. Tidak ada itu orang semangat terus. Tidak. Iya. Itu sudah didapati oleh para sahabat, manusia terbaik. Iya. Seperti yang diceritakan oleh Handalah, yang dia bilang kalau di sisi Nabi semangat, tapi kalau sudah pulang ke rumah turun, sibuk dengan anak, istri. Iya, macam-macam kesibukannya. Kita kalau di majelis ilmu, Masya Allah, mendengarkan sebuah amalan, pokoknya kalau pulang ini saya akan potong semua celana saya. Tapi pulang lupa, lewat tukang jahit tidak diingat. Begitu memang. Karena setiap amalan itu ada semangatnya. Tapi setiap semangat itu ada masa futurnya. Ada masa futurnya. Nah, di masa futur inilah kadang ada kita yang binasa, ada juga yang tidak binasa. Seperti yang dikatakan oleh Nabi. Iya, siapa yang masa futurnya jauh dari sunnah, binasa. Siapa yang masa futurnya tetap di atas sunnah, dia yang dapat petunjuk. Alhamdulillah, kita lagi futur baca Quran, tapi kita masih semangat belajar. Bagus, nanti kita akan kembali. Nanti kita akan kembali. Iya. Jadi yang dikatakan tadi bagaimana caranya itu, belajar saja, lakukan saja hal lain. Kalau bosan di satu masalah, satu perkara, kita tetap di atas sunnah dan lakukan amalan yang lain.
lakukan amalan yang lain. Iya, wallahu alam. Mana yang benar? Berdoa agar dijauhkan dari ujian atau musibah apapun, atau berdoa agar dijauhkan dari ujian yang berat? Dijauhkan dari ujian apapun. Iya, dijauhkan dari ujian apapun. Iya, karena kita minta saja rinciannya. Yang berat ataupun yang ringan kita minta saja. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memaksanya, menahannya untuk mengabulkan doa kita. Iya, kita sebutkan saja ujian apapun, iya kecil ataupun berat, kita meminta untuk dihindarkan. Walaupun itu tentunya sudah sunnatullah, kita ini pasti diuji. Makin tinggi keimanan kita, maka makin besar ujiannya. Makin besar ujiannya, makin mirip kita dengan Nabi amalannya, maka makin tinggi dan makin besar ujian yang kita akan dapat. Itu sudah ketentuan Allah. Iya, itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya ketika kita tahu seperti itu, hal yang patut kita perhatikan adalah kesabarannya dalam melalui dan melewati ujian itu. Wallahu alam. Saya pernah dengar, apakah kekuatan berhubungan yang tinggi atau nafsu yang tinggi bagi laki-laki itu menunjukkan akan sempurnanya atau kesempurnaan bagi laki-laki? Wallahu alam ini. Iya, wallahu alam. Apa dalilnya yang kita pernah dengar itu? Coba sebutkan. Iya, wallahu alam. Apakah kita boleh memakai barang temuan selama mencari pemiliknya? Barang temuan ada dua. Ada barang temuan yang berharga, biasanya orang akan mencari kembali jika hilang. Kalau ini tidak boleh kita pakai. Kita umumkan setahun. Kita ambil, kalau kita ambil, maka kita umumkan setahun. Iya, kita umumkan setahun. Tidak boleh kita pakai. Tapi kalau barangnya adalah barang yang biasanya orang kalau hilang tidak mencari kembali, boleh langsung dipakai. Boleh langsung kita pakai. Iya, misalnya ada orang hilang pulpennya. Misal, jatuh pulpennya. Biasanya kebiasaan orang ya. Tergantung kebiasaan orang. Biasa kalau jatuh pulpennya dia tidak akan cari lagi. Boleh kita ambil, langsung pakai. Langsung pakai. Demikian pula hal-hal lain yang seperti itu. Iya, kembali ke uruf. Terkait gulung pakaian saat sholat, bagaimana dengan sarungnya Ustadz? Tergantung kita gulung di mana. Kalau sarung tak kita gulung bagian bawah, tidak boleh. Itu. Tapi kalau kita gulung adalah bagian sini pinggang, supaya tidak melorot, boleh karena maslahat. Jadi kita hanya simpan saja. Jadi kita ruku, kelihatan nanti pantat tak? Kan begitu, itu maslahat. Asalnya tidak boleh, tapi itu hajat namanya. Dibutuhkan, darurat. Itu dibolehkan. Kalau kita memahami hadis tadi, tidak ada yang boleh digulung ya. Biar sarung di sini, di pinggang. Enggak, itu dikecualikan karena hajat. Darurat. Walaupun misalnya masuk dalam larangan, itu dibutuhkan. Untuk menahan sarung. Karena menutup aurat lebih wajib. Menutup aurat lebih
wajib, wallahualam. Saya pernah mendengar dari seorang alim bahwa penyakit menular itu ada. Dan yang dinafikan hadits adalah penyakit yang menular sendiri tanpa kehendak atau izin Allah. Saya isyaratkan memang ada dua pendapat. Tidak perlu kita heran dalam masalah itu. Di sana ada dua pendapat. Ada mengatakan tidak ada menular sama sekali. Ada pendapat juga yang mengatakan penyakit ada menular. Yang kita katakan tadi itu menjaga keyakinan, itu pendapat kompromi, bukan pendapat ketiga itu. Itu dikompromikan, bukan pendapat baru dari dua tadi. Karena sama dua pendapat tadi sama-sama punya dalil. Ia mengatakan tidak menular karena ada hadits. Ia mengatakan menular karena ada hadits. Saya sebutkan tadi dua hadis itu. Jadi kalau kita dengar seorang alim, memang dari dulu, bahkan dari masa sahabat. Ketika waktu Nabi menjelaskan di masa sahabat ini, di masa sahabat, bahwa tidak ada penyakit yang menular. Iya, sahabat Adam mengatakan bahwa ini ditulari oleh ada satu ontanya kena penyakit kulit, akhirnya onta lain kena penyakit kulit. Berarti tertular. Nabi bertanya kepadanya, karena dia berkeyakinan ontanya sakit karena adanya onta lain. Maka Nabi bertanya kepadanya, Man a'dal awal? Man a'dal awal? Siapa yang menulari itu yang pertama? Tidak bisa dijawab. Tidak bisa dijawab. Karena ketika ditanya, yang bertanya ini Nabi. Yang bertanya adalah Nabi. Ketika tidak bisa dijawab bahwa yang pertama adalah tidak ada yang menularinya, ini adalah penyakit turun dari langit. Sehingga dari dalil itu tidak ada penyakit menular. Tapi di sana ada hadits disuruh lari. Saya tadi itu, jadi kalau kita mendengar memang wajar. Memang para ulama terbagi dua. Yang saya sebutkan tadi itulah komprominya dari pendapat yang ada. Dikompromikan, bukan saya yang kompromi. Imam Syafi'i kompromikan. Ibnu Taimiyah kompromikan. Iya, seperti yang saya bilang tadi, kita katakan tidak ada penyakit yang menular. Karena memang semua penyakit itu turun dari langit. Turun dari langit. Tapi kenapa disuruh lari? Jaga keyakinan. Itu yang saya sebutkan tadi, itu kompromi dari dua hadis. Supaya, karena kalau kita amalkan satu, kita gugurkan hadis lain. Kan kasihan, sama-sama sahih. Tapi kalau kita kompromikan, maka kita amalkan dua hadits. Kalau ada orang sakit, menghindar. Bukan karena menular. Tapi supaya nanti kita sakit, tidak menuduh orang. Kita berkeyakinan ini ujian dari Allah. Saya sakit, Allah ingin menghapus dosa aku. Bukan karena ada orang sakit di sampingku. Begitu maksudnya. Jadi saya tadi itu adalah kompromi. Bukan menyalahkan pendapat yang ada. Kalau kita mendengar, Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Cuman kita tadi sekali lagi memilih jalur kompromi. Iya, karena ketika ada silang pendapat, maka langkah awal adalah kompromikan. Jika memungkinkan. Kalau tidak bisa dikompromikan, kita pilih tarjih. Mana yang lebih kuat? Kalau kita bisa melihat. Kalau tidak bisa, tawakuf. Diam saja, jangan bilang ada menular, jangan bilang tidak ada menular. Diam saja di tempat sampai ada yang menjelaskan penjelasan, akhirnya kita paham. Begitu cara menyikapinya. Dan itu kalau kita tidak tahu mana yang duluan diucapkan oleh Nabi, mana yang belakangan. Kalau kita tahu tanggalnya, maka yang dulu telah dihapus oleh yang baru. Dipahami mungkin? Karena di dalam pembahasan dalil, kalau bertentangan, ada 4 anak tangga yang harus kita tempuh.
tangga pertama, kompromikan. Kalau tidak bisa, lihat tanggal diucapkannya. Mana yang Nabi ucapkan dulu, mana yang belakangan. Ketika kita tahu tanggal diucapkannya, maka yang dulu dihapus oleh yang sekarang. Kalau tidak tahu tanggal, maka tarjih, pilih mana yang kuat. Nah, itu saja diisyaratkan di pembahasan. Cara memilihnya, Bukhari Muslim lebih kita kuatkan daripada Bukhari atau Muslim saja. Bukhari atau Muslim lebih kita pilih daripada di luar Bukhari Muslim. Itu cara. Terus begini, ada lagi cara lain. Ini cara yang Masya Allah, ada namanya sahibul kisah. Yang mengalami langsung kisah itu, lebih kita utamakan daripada yang menukil. Daripada yang menukil. Ya, misalnya Ibnu Abbas menukil dari Nabi. Ibnu Abbas menukil dari Nabi satu masalah, satu kisah, satu kasus. Bahkan Nabi menikahi Maimunah, ini hanya sekedar contoh ini. Yang menunjukkan nanti ini sebenarnya hadis sama-sama kuat. Sama-sama kuat, mudah-mudahan kita paham. Dan ini masalah menyikapi perselisihan. Karena kita ini kadang berkelahi karena ustadz berselisih dalam masalah fikih. Kita baku hantam mie, baku cela, baku caci di Facebook. Cuman ya gara-gara yang berkelahi ini kita, bukan ustadz. Kita baru atau tat. Belum sempurna. Iya. Tapi kalau ustadz paham, ini ada masalah misalnya bertentangan. Ibnu Abbas menukil, Nabi menikahi Maimunah saat masih berihram. Sementara kita tidak boleh menikah saat berihram. Tidak boleh melamar dan tidak boleh melakukan akad nikah. Ibnu Abbas menukil, Nabi menikahinya saat berihram. Ibnu Abbas. Oh, bertentangan dengan penukilan Abu Rafi. Abu Rafi bilang, Nabi menikahi Maimunah sudah tahallul. Sudah selesai berihram. Belum menikahinya. Iya, belum menikahinya. Sekarang bertentangan. Penukilan Ibnu Abbas dengan siapa? Abu Rafi. Siapa antum kuatkan? Kan tidak bisa dikompromikan ini. Susah dikompromikan. Gimana caranya? Kan ini bertentangan sekali. Mana yang kita kuatkan? Terus juga tidak bisa kita bilang, lihat tanggal. Tidak bisa, karena kejadiannya satu. Menikahi Maimunah. Kan begitu? Kita tidak bisa lihat tanggal di sini. Maka kita coba tempuh jalur ketiga. Kita tarjih. Kita pilih yang kuat. Maka Ibnu Abbas menukil cerita. Sementara Abu Rafi, kita tahu apa Abu Rafi kedudukannya waktu Nabi menikahi Maimunah? Siapa tahu kedudukannya Abu Rafi? Macomlangnya. Pengurusnya Nabi dengan Maimunah itu Abu Rafi. Siapa yang kita percaya? Ya Abu Rafi lah. Dia yang menjalankan itu masalah. Misi itu dia. Paham cara komprominya? Sebagai contoh saja. Itu sebagai contoh. Jadi tidak bisa dikompromikan. Tidak tahu tanggal. Kita ke tangga ketiga. Pilih mana yang kuat. Kalau juga saya tidak tahu, siapa yang tahu kalau Abu Rafi pengurusnya? Kan begitu. Kalau tidak ada penukilan dari sahabat. Saya tidak tahu ini. Buat tertutup sekali ilmu ini, saya tidak tahu sama sekali. Bahwa ini bertentangan sekali. Apa yang harus saya lakukan? Saya akan duduk diam. Saya tidak akan bilang, boleh menikah saat ihram. Atau saya bilang, boleh setelah berihram. Saya akan duduk diam sampai datang ilmu kepada saya, sampai saya tanya kepada seorang alim, gimana ini Ustadz, tertutup sekali ke ini masalah ini, mana yang kuat? Ada Ustadz jelaskan sama saya, ini lebih kuat karena dalilnya begini. Baru saya memilih. Setelah datang kejelasan, paham ini? Jadi kalau ada yang samar masalah, jangan langsung kita amalkan. Itu cara anak tangganya itu 4, kompromikan. Tidak bisa lihat tanggal, tidak bisa pilih yang roji, tidak bisa.
Duduk makin diam. Kita tidak dicela untuk karena tidak mengamalkan apa yang tidak jelas. Tidak dicela. Nggak usah maju atau mundur. Diam saja di tempat sampai ada kejelasan. Dan harus kita yakini dan paham bersama, ketika tidak jelas, bukan berarti tidak jelas pada hakikat masalahnya. Itu tidak jelas karena kita yang tidak tahu. Kurangnya di kita. Karena syariat jelas, cuman kita tidak tahu mana yang jelasnya. Mungkin itu bisa dipahami itu. Wallahualam. Kita tutup masalah dengan itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, wallahualam. Mohon maaf masih banyak pertanyaan tidak bisa dijawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.